pembangunan meeting hall untuk minimasi risiko investasi. Dikutip dari Jurnal Ilmiah Teknik Industri. Ya, perkenalkan, nama saya Sultan Maula Abdi dengan NIM 35231059. Kelas 23C8. Oke, lanjut saja. Yang pertama ada investasi. Investasi adalah proses penanaman modal atau uang pada suatu aset, proyek, atau instrumen keuangan dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan di masa depan. Dalam konteks ekonomi, investasi berarti menggunakan sumber daya seperti uang, waktu, atau tenaga untuk menghasilkan pendapatan atau keuntungan yang lebih besar di masa depan. Di sini ada pendahuluan dari jurnal ini. Hotel Dwi Agung terletak di dekat bandara di Sumarmo, Boyolali, dan menawarkan akomodasi strategis untuk pengantar dan penjemput jemaah haji. Meskipun fasilitas hotel saat ini kurang lengkap, pihak hotel berencana untuk mengembangkan fasilitas meeting hall. Untuk menilai kelayakan investasi pembangunan ini, analisis dilakukan menggunakan metode Net Present Value atau NPV, Payback Period atau PP, Return on Investment atau ROI, serta analisis sensitivitas dan risiko. Oke, lanjutnya ada konsep dan tujuan penelitian. Untuk konsep kita di sini menggunakan analisis finansial, metode NPV, PP, ROI, analisis sensitivitas, dan analisis risiko. Untuk tujuan penelitian, tujuan jurnal ini adalah untuk mengkaji kelayakan investasi pembangunan meeting hall di Hotel Dwi Agung menggunakan analisis finansial termasuk metode NPV, PP, ROI, analisis sensitivitas, dan analisis risiko, serta untuk mengevaluasi keputusan investasi berdasarkan hasil tersebut. Oke, selanjutnya ada metode penelitian. Yang pertama, metode Net Present Value atau NPV. Metode ini membandingkan pengeluaran dan penerimaan dengan tingkat bunga tertentu, menghitung arus kas pada waktu sekarang. Kelebihannya adalah bisa membandingkan alternatif dengan aliran kas tidak teratur. Sementara kelemahannya adalah risiko kesalahan dalam penetapan suku bunga. Yang kedua, metode payback period atau PP. Metode ini sering disebut dengan metode pembayaran sederhana, terutama menunjukkan likuiditas proyek dan bukan kemampuan. Yang ketiga ada metode Return on Investment ROI. Metode ROI adalah menghitung perbandingan dari pemasukan per tahun terhadap dana investasi. Dengan demikian memberikan indikasi profitabilitas usulan investasi. Oke, selanjutnya metode Net Present Value atau NPV dengan rumus min NPV sama dengan min A 0 plus seperti tersebut. Yang kedua ada metode Return on Investment ROI dengan rumus ROI sama dengan laba sebelum pajak per biaya pertama. Oke, selanjutnya dari hasil penelitian jurnal ini, pendapatan yang diterima oleh pihak hotel antara lain pendapatan kamar, pendapatan restoran, pendapatan telepon, pendapatan laundry, dan pendapatan ruang rapat. Adapun hasil pendapatan tahun 2003 adalah sebesar 946
Rp860.231,34 dengan pertimbangan proyeksi pada tahun berikutnya adalah F sama dengan P kurung buka F per P I persen dan N kurung tutup dengan P 946.860.231,34 rupiah. I-nya sama dengan 12%. Rekapitulasi pendapatan perusahaan untuk 5 tahun pertama terlihat pada tabel ini. 1. Rekapitulasi pendapatan perusahaan. Untuk tahun pertama 1.060.483.459 rupiah. Kedua seperti ini, yang ketiga ini, dan seterusnya. Oke, selanjutnya biaya yang dikeluarkan oleh hotel ini antara lain biaya restoran, telepon, front office, housekeeping, food dan beverage, administrasi, marketing, PMH, HRD, transportasi, dan biaya pendukung lainnya. Rekapitulasi dan proyeksi pengeluaran Hotel Dwi Agung untuk 5 tahun pertama seperti tabel kedua. Ini biaya pengeluaran untuk Hotel Dwi Agung sendiri. Oke, selanjutnya tabel 3. Datanya seperti ini. Pajak penghasilan perusahaan. Ada secara lengkap semuanya. Untuk kita mengetahui kalau kita mau investasi, kita harus mengetahui semuanya tentang perusahaan yang akan kita investasi. Oke, yang selanjutnya ada tabel 4 untuk perhitungan nilai depresiasi untuk nilai sisa 20%. Seperti berikut. Ada AC, OHP, sound system, terus yang tabel kelima ada perhitungan nilai depresiasi untuk nilai sisa 30%. Oke, selanjutnya tabel ke-6 perhitungan nilai depresiasi untuk nilai sisa 10%. Seperti berikut. Untuk tabel ke-7 ada perhitungan aliran kas perusahaan pada nilai sisa 20%. Ada pendapatan, pengeluaran, depresiasi, laba sebelum pajak, laba setelah pajak, arus kas. Seperti berikut datanya untuk tahun pertama, kedua, ketiga, keempat, dan kelima. Nah, untuk tabel yang ke-8 ada perhitungan aliran kas perusahaan pada nilai sisa 30% dan 10%. Arus kas ada yang sisa 30% tahun pertama, 2, 3, 4, 5. Sama dengan 10%-nya ada di bawahnya. Oke, selanjutnya untuk kesimpulan dari jurnal berikut. Yang pertama dari hasil analisa sensitivitas dengan mengubah nilai faktor yang mempengaruhi seperti investasi awal, suku bunga maupun nilai arus kas, alternatif pembangunan meeting hall tidak layak untuk dilaksanakan. Hal ini bisa dikarenakan modal awal yang dibutuhkan sangat besar. Yang kedua, ada perubahan yang dilakukan pada analisa sensitivitas merupakan interpretasi matematis jika kondisi ekonomi tidak menguntungkan akibat inflasi sehingga investasi awal naik
karena mahalnya material pembangunan, tenaga kerja, sumber daya, dan naiknya harga barang. Begitu juga suku bunga naik akibat menurunnya nilai real atau nilai tukar uang, sehingga nilai arus kas menurun jika diproyeksikan pada nilai saat ini. Nilai arus kas turun 30% diasumsikan terjadi jika pendapatan hotel menurun karena lesunya ekonomi. Yang ketiga, jika pemilik hotel tetap akan melaksanakan alternatif pembangunan meeting hall, disarankan untuk menurunkan nilai investasi awal dengan cara mengurangi komponen-komponen biaya investasi. Cara lain adalah menggiatkan pemasaran meeting hall dengan memberikan diskon khusus atau pemberian hadiah tertentu. Berikut kesimpulannya. Adalah kesimpulan. Nah, oke, di sini ada link-linknya. Maaf, ini belum diganti. Untuk link jurnal ada di sini, link buku. Nanti akan saya upload ke YouTube. Untuk link YouTube-nya belum ada. Oke, sekian dulu dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.